back my YouTube channel, balik lagi di Ngobrol Bareng Dian. Nah, di podcast gue ketiga kali ini, gue akan membahas tentang salah satu program unggulan dari Kementerian BUMN, yaitu adalah TJSL BUMN. Nah, penonton pasti penasaran dong TJSL itu apa? Jadi TJSL itu adalah singkatan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, di mana program ini merupakan program berkelanjutan yang memberikan nilai manfaat tentunya di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata usaha. Nah, tentunya pasti penonton penasaran dong. Biasanya kan kalau dia ini ngundang beberapa tamu penting ya tentunya. Nah, kali ini dia akan mengundang salah satu BUMN di Indonesia, yaitu adalah Pegadaian. Dan kebetulan udah ada bos utamanya nih. Kita langsung sapa aja yuk, Direktur Utama Pegadaian. Halo Pak Yuda, selamat malam. Selamat malam Dian, apa kabar? Sehat Dian? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Yuda? Sehat dong, kita selalu semangat ya nggak? Alhamdulillah. Ini biar lebih mungkin lebih santai ya. Gimana kalau misalnya saya panggil Bapak ini Kak Yuda aja? Boleh Pak? Silakan Dian, yang penting diskusi kita ngalir aja kan? Dan lebih akrab tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya Kak. Makasih banget nih. Dian, kalau misalnya Kak Yuda nih sebagai direktur utamanya sudah hadir di podcast Ngobrol Bareng Dian kali ini. Nah, kemarin Dian sempat lihat ya kalau misalnya Pegadaian ini mendapatkan penghargaan BUMN terbaik 2021 dengan kategori Financial Analyst Public. Nah, dengan aset 15 triliun rupiah. Nah, kira-kira nih Pegadaian itu bergerak di bidang apa ya Kak? Oke, makasih Dian. Dan para penonton YouTube-nya dia nih. Jadi Pegadaian itu dia merupakan BUMN milik negara, di mana 100% kepemilikannya punya pemerintah Indonesia. Nah, Pegadaian ini bergerak pada bidang usaha penyaluran pinjaman berupa usaha pegadaian dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya baik secara konvensional ataupun syariah Dian. Nah, selain jasa pinjaman baik gadai maupun non-gadai Dian, saat ini Pegadaian juga melayani jasa layanan seperti tabungan emas. Kelihatan Dian di sini Dian ada tabungan emas nih. Nah, ya, sudah kelihatan ya. Nah, selain itu ada kirim dan terima uang. Nah, pembayaran online, jasa sertifikasi dan taksiran perhiasan dan batu mulia, serta jasa titipan hingga jasa safe deposit box kayak perbankan gitu dia. Nah, sebenarnya banyak sekali produk dari Pegadaian ini. Oleh sebab itu, ini kita harapkan terus kita inovasi agar pertumbuhannya berkelanjutan. Pertumbuhan berkelanjutan itu sebenarnya adalah labanya terus meningkat dari tahun ke tahun dia. Nah, oleh sebab itu dia Pegadaian itu selalu terus melakukan inovasi layanan produknya. Nah, pada saat ini dia kami sampaikan bahwa PT Pegadaian melakukan inovasi yang namanya Pegadaian Digital Service atau yang biasa sering disebut PDS. Nah, PDS ini dia merupakan salah satu platform digital yang berisi produk dan jasa layanan Pegadaian, sehingga para peserta, nasabah, masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa Pegadaian dia cukup mengakses produk dan jasa layanan ini dari rumah saja dengan menggunakan smartphone yang mereka miliki dia, sehingga COVID-19 lewat dia. Gimana? Menarik ya dia? Wah, menarik sekali ya. Ternyata banyak banget produk dari Pegadaian ini yang Dian mungkin belum tahu nih sama penonton setia ngobrol podcast bareng Dian. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, Kak, Dian pengen sharing, Dian pengen dong dengar sharing dari Kak Yuda tentang program TJSL-nya Pegadaian ini selama tahun 2021. Oke, makasih dia. Seperti halnya BUMN-BUMN lain dia, pada dasarnya Pegadaian punya visi dan misi perusahaan. Nah, misinya dia adalah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, Pegadaian juga berupaya dia untuk menyelaraskan pencapaian kinerja perusahaan dengan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu dia sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran sebagai agen pembangunan, maka Pegadaian memiliki berbagai program TJSL. Di tahun 2021 kemarin dia Pegadaian memiliki 12 program TJSL dan insya Allah dia di tahun 2022 ini dia kita merencanakan melaksanakan 17 program TJSL. Nah, seperti apa program-program tadi? Saya tidak mau sendirian dia supaya peserta dari YouTube channelnya dia memahami dengan detail. Saya bersama dengan Kepala Divisi TJSL, Kak Firson, dan manajer dari program, salah satu program spesial kita ada Kak Tatia. Apa kabar Kak Firson dan Kak Tatia? Ada di sini? Halo Mbak Dian. Halo Dian. Silakan, Dian. Selamat malam Kak Firson dan Kak Tatia. Wah, seneng banget nih Dian, tambah tamu lagi nih bisa ikut join di ngobrol podcast bareng Dian. Mungkin Kak Firson sama Kak Tatia biar kita lebih intens lagi nih, biar penonton setia podcast ngobrol bareng Dian ini lebih kenal lagi tentang Kak Firson dan Kak Tatia, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Dian ya. Jadi perkenalkan, saya Firson. Saat ini saya dipercayakan sebagai Kepala Divisi Kemitraan dan Bina Lingkungan Pegadaian. Nah, kali ini saya mengajak juga Kak Tatia nih sebagai salah satu ketua proyek dari salah satu program TJSL Pegadaian yang paling sukses tentunya, yaitu program Bank Sampah Pegadaian. Oke, terima kasih Kak Firson. Kalau gitu, Dian izin geser dulu ya pertanyaannya ke Kak Firson. Nah, Kak Firson sebagai Kepala Divisi Kemitraan dan Bina Lingkungan, mungkin bisa sharing ya terkait dengan program TJSL Pegadaian selama tahun 2021. Dan mungkin nanti di tahun 2022 ini kira-kira Kak Firson dan tim ini akan mencanangkan program seperti apa, Kak? Oke, Dian. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Yuda ya, jadi bahwa Pegadaian di 2021 kemarin itu ada 12 program TJSL, mulai dari program bantuan pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya dan olahraga, serta bantuan untuk korban bencana baik alam maupun non-alam. Nah, selain itu juga Pegadaian memiliki program mitra binaan UMKM, di mana memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat ringan. Nah, selain pinjaman tadi, Pegadaian juga itu memberikan pembinaan secara berkala. Jadi tidak hanya sebatas memberikan pinjaman. Nah, di samping itu, Pegadaian juga memiliki program rumah digital Pegadaian. Nah, ini salah satu program yang menyediakan fasilitas baik berupa perangkat koneksi internet, ini khususnya daerah-daerah tertinggal ya, yang sulit mengakses internet, agar masyarakat di sana itu bisa lebih melek digital. Dan tentu harapannya bisa memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Wah, ternyata banyak sekali ya program TJSL yang Pegadaian ini, Kak. Oh, tentu dong, Dian. Dan sebenarnya bukan itu saja ya. Jadi Pegadaian ini memiliki salah satu program yang bekerja sama dengan BNN dan BNPT. Tujuannya itu untuk pencegahan bahaya narkoba dan terorisme. Dan program unggulan dari TJSL Pegadaian ini itu dinamakan program memilah sampah menabung emas. Nah, program ini termasuk dalam satu program Pegadaian bersih-bersih lingkungan atau yang lebih sering disebut dengan program ProPlanet. Nah, harapannya melalui program ini Pegadaian itu menerapkan prinsip triple bottom line, di mana mengutamakan faktor keseimbangan serta keselarasan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk membangun keberlanjutan usaha dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakadilan sosial, memperbaiki lingkungan, serta harapan kita itu berupaya untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah. Jadi begitu dia untuk program di tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 ini kita sudah menargetkan memperbanyak program TJSL dengan menambah program Indonesia Millennial Financial Summit, terus ada juga konservasi terumbu karang dan hewan, dan juga desa binaan Pegadaian. Wow, keren banget ya ternyata program-program TJSL Pegadaian ini, Kak. Apalagi mungkin nanti di tahun 2022 ya, dia bakal undang Kak Firson dan tim lagi nih untuk
cerita sharing di program TJSA tahun 2022. Nah, tadi kan kakak ada sebutkan di salah satu program unggulan TJSA Pegadaian di tahun 2021 adalah memilah sampah menabung emas. Nah, kira-kira itu programnya seperti apa, Kak? Mungkin bisa sharing ya ke kita. Oke, nah mungkin untuk lebih jelasnya nih terkait dengan program ini akan disampaikan oleh salah satu inisiator kita nih, Kak Tatia. Dan kebetulan juga beliau ini sebagai ketua dari program pelaksana ini. Oke, Dian ya. Oke. Halo Kak Tatia, selamat datang. Halo Dian. Silakan Kak, sharing ceritanya tentang program tersebut. Oke, terima kasih Dian buat kesempatannya. Nah, mungkin sebelum menjelaskan tentang program ini seperti apa, izinkan saya dulu untuk cerita tentang data dari National Plastic Action Partnership mengenai jumlah volume sampah. Jadi volume sampah di tahun 2020 itu mencapai 6,8 juta ton dan ini bertumbuh sebesar 5% daripada tahun sebelumnya. Nah, jumlah 6,8 juta ton itu bukan hanya di Indonesia loh Dian, tapi itu di seluruh dunia juga terus bertambah. Jadi 6,8 juta ton itu baru di Indonesia aja, belum di seluruh dunia. Nah, dari situlah Pegadaian berangkat dengan empatinya bahwa melihat kondisi seperti itu, Pegadaian ingin menciptakan salah satu program yang bernama Memilah Sampah Menabung Emas. Sebenarnya programnya mirip-mirip bank sampah lah ya, cuman mungkin kalau di perusahaan-perusahaan lain sudah banyak bank sampah itu. Nah, di tempatnya Pegadaian ini ada yang spesial dia. Jadi agar masyarakat itu bisa lebih bersemangat lagi untuk memilah sampah dan menyetorkan sampah, Pegadaian memberikan berupa emas. Jadi nanti hasil sampahnya itu akan dikonversikan menjadi tabungan emas yang nanti akan bisa menambah saldo tabungan emas ya, yang bersangkutan di Pegadaian gitu. Nah, bahkan di era digital saat ini, Pegadaian itu juga sudah buat platform digital berupa aplikasi mobile bernama Integrated Bank Sampah Mobile atau biasa disebut dengan IBS Mobile. Nah, nanti di aplikasi ini dia bisa tahu tuh banyak informasi tentang program ini dan juga nanti di situ ada tata cara tentang pemilahan sampah seperti itu. Wah, menarik sekali ya Kak penjelasannya. Ini kalau misalnya dia nih ikutan program itu, kira-kira apa ya yang harus dia lakuin langkah pertama kali? Karena ini kayak jujur aja ya menarik banget nih, karena banyak sampah nih di rumah dia. Mungkin bisa dengan memilah sampah di rumah dia ini, dia bisa jadi tabungan emasnya makin bertambah gitu. Gimana Kak? Iya, benar banget Dian. Jadi dengan memilah sampah yang ada di rumahnya Dian dan menyetorkannya ke bank sampah yang bekerja sama dengan Pegadaian, dia nanti bisa dapat emas. Nah, kalau berminat untuk mengikuti program ini, yang pertama harus dia lakukan adalah membuka rekening tabungan emas di Pegadaian. Nanti Dian bisa buka di outlet Pegadaian, bisa juga di agen Pegadaian, bisa juga melalui platform digital yang tadi sudah disebutkan sama Kak Yuda tuh, Pegadaian Digital Service atau PDS. Nah, syaratnya mudah aja Dian. Yang pertama dia harus mengisi formulir ya. Terus yang kedua nanti menyerahkan fotokopi KTP dan yang ketiga ada biaya pembukaan rekening. Nah, yang spesial nih Dian di era pandemi seperti saat ini dengan adanya aplikasi Pegadaian Digital Service itu kalau Dian buka rekening di situ, Dian bisa gratis biaya pembukaan rekening. Nah, nanti kalau dia sudah buka rekening, dia bisa mulai belajar tuh memilah sampah di aplikasinya IBS Mobile tadi. Nah, nanti setelah sampah yang ada di rumah dia itu dipilah, nanti dia bisa datang ke bank sampah yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, sekarang itu bank sampah yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian itu sudah ada di 70 titik Dian, jadi sudah banyak banget. Dan saya yakin di dekat rumahnya Dian pasti ada tuh, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi. Nah, nanti di bank sampah itu, nanti sampahnya dia akan ditimbang tuh. Nah, nanti setelah ditimbang, dikonversikan ke dalam emas, yang nanti secara otomatis akan menambah jumlah tabungan emasnya Dian di Pegadaian gitu. Mudah kan Dian? Mudah banget ya, apalagi dengan dia nih sebagai milenial tadi ada platform digitalnya itu sangat memudahkan sekali sih. Nah, cuman dia penasaran nih Kak Tatia, karena kan mungkin ini program sudah berlangsung lama ya, tapi kita mungkin baru dengar. Nah, ini mungkin bisa sharing Kak, pertama kali Kakak buat project ini tuh di tahun berapa?
Iya, jadi sebenarnya program ini sudah cukup lama ya dia. Jadi program ini itu pertama kali kita buat di tahun 2018. Nah, cuman memang kita paham mungkin sosialisasi di masyarakatnya itu yang masih kurang. Nah, makanya di tahun ini dan di tahun kemarin kita itu berfokus untuk menambah kerjasama dengan para pengepul sampah dan juga para bank sampah Dian. Jadi nanti bisa menambah jumlah titik layanan bank sampahnya Pegadaian. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi tuh kalau mau nyetorin sampah. Nah, kebetulan sekali nih Dian, pada kesempatan kali ini kami udah ngajak salah satu peserta kami yang sudah ikut kegiatan. Jadi kegiatan ini namanya The Gade Clean and Gold. Nah, yang bersangkutan ini sudah ikut The Gade Clean and Gold itu dari 2019. Jadi udah lama banget nih. Nah, mungkin yang bersangkutan bisa cerita nih nanti sedikit sharing tentang pengalamannya seperti apa. Dengan Pak Sony sudah hadir belum? Halo Mbak Dian, Mbak Tatia. Halo Pak Perkenalkan, Sony. saya Sony, nasabah Bank Sampah Pegadaian dari Purwokerto. Halo, selamat malam Pak Sony. Terima kasih udah hadir di podcastnya dia nih. Gimana kabarnya Pak Sony? Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Alhamdulillah. Mungkin kan langsung aja bertanya tentang Pak Sony ya. Jadi gimana sih awal mulanya Pak Sony ini bisa bergabung di program The Gade Clean and Gold ini Pak? Mungkin bisa sharing ya kita. Iya Mbak Dian, jadi dulu awal mulanya itu saya mungut sampah keliling-keliling di sekitaran lingkungan rumah saya Mbak Dian. Jadi kadang pagi gitu saya udah keliling nyari sampah di daerah tempat tinggal saya Mbak. Terus sampah itu saya kumpulin, saya pilah-pilah, terus saya setorkan ke pengepul sampah di sekitar lingkungan saya Mbak. Nah hasilnya itu sedikit sekali Mbak, paling hanya cukup untuk makan saya sendiri aja. Padahal pengepul sampah di sekitaran wilayah saya itu pada kaya-kaya loh Mbak. Mobilnya aja ada 2, terus rumahnya itu gede-gede. Nah, lalu suatu saat saya itu lihat ada pembukaan bank sampah Serayan yang menjadi partner dari Pegadaian itu Mbak. Nah, dari situ saya mulai tanya-tanya dan saya coba buka rekening tabungan emas itu Mbak. Nah, dari situ saya mulai pindah setoran sampah saya yang awalnya di pengepul di dekat rumah saya, terus sekarang saya serahkan sampah itu ke bank sampah Serayan yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian itu Mbak. Nah, alhamdulillah sekarang hasilnya udah lebih baik gitu Mbak Dian. Wah, Dian penasaran banget nih. Kepo nih, kira-kira Pak Sony dari hasil memilah sampah menabung emas nih udah dapat apa aja nih? Nah, itu Mbak Dian, alhamdulillah saya itu seneng banget Mbak Dian karena saya itu udah berani ngelamar anak orang Mbak. Nah, alhamdulillah tahun lalu saya itu udah nikah Mbak. Nah, mas kawinnya saya dapatkan dari emas yang selama ini saya tabung di tabungan emas Pegadaian hasil saya mulung sampah itu Mbak. Nah, saya buatkan emas batangan, terus sisanya saya belikan cincin emas untuk melamar pujaan hati saya. Alhamdulillah banget Mbak. Terus dari sisi lingkungan juga itu sekarang lebih bersih Mbak. Karena apa? Karena saya itu lebih semangat untuk mengumpulkan dan memilah sampah Mbak. Terus dulu pengepul yang pada pelit itu sekarang udah pada sepi Mbak. Karena apa? Karena rekan-rekan sesama komunitas pemungut sampah itu sekarang pada ikut program The Gade Clean and Gold ini Mbak. Nah, alhamdulillah dari lingkungan jadi bersih, rezeki kami lancar dan insya Allah halal. Gitu Mbak Dian. Wah, romantis sekali ya tadi melamar anak orang dengan hasil dari memilah sampah menabung emas. Wah, ini inspirasi sekali sih untuk para pria-pria nih, khususnya nih yang berniat untuk melamar wanita idamannya. Dan alhamdulillah sekali ya, Pak Sony sudah jauh lebih baik hidupnya. Nah, sebelum menutup podcast Dian kali ini, mungkin dari Kak Firson, Kak Yuda, dan Kak Tatia, serta Pak Sony nih, Dian pengen dong dengar sharing terakhirnya tentang program dari Pegadaian ini. Baik Dian, makasih Dian. Untuk para penonton, ngobrol bareng Dian dimanapun berada,
Pegadaian ini punya banyak sekali program dan layanan kepada masyarakat yang sekarang lebih mudah diakses melalui Pegadaian Digital Service atau PDS. Jadi untuk kalian para generasi milenial yang ingin lebih kenal, lebih dekat dengan produk dan layanan dari Pegadaian, langsung download saja di Play Store melalui aplikasi. Oke, kayaknya ada masalah dengan Kak Yuda ya. Nah, mungkin kalau dari saya singkat saja ya, Kak Dian ya. Jadi sebagai salah satu BUMN, jadi Pegadaian ini memiliki peran sebagai agen pembangunan. Nah, jadi banyak sekali program CSR Pegadaian yang dapat diikuti oleh masyarakat luas. Nah, informasi lebih lanjutnya nanti bisa dilihat nih pada akun media sosial Pegadaian dan website Pegadaian. Nah, mungkin Kak Tatian nih bisa tambahkan juga nih, silakan. Oke, terima kasih Kak Yuda dan Kak Firson. Jadi kalau dari saya sih mungkin cukup satu kalimat aja buat para millennials nih yang pada nonton podcastnya Dian. Jadi kalau kalian semua pada ngaku pro planet dan care tentang pengelolaan limbah di sekitar lingkungan kalian, nah yuk ini waktu yang tepat buat kalian ikut program The Gade Clean and Gold. Hanya dengan membuka rekening tabungan emas di Pegadaian dan kalian belajar untuk memilah sampah, kalian sudah bisa ikut serta dalam menjaga lingkungan dan insya Allah nanti bisa jadi juragan emas kayak Pak Sony tadi. Gitu Dian. Wah, terima kasih sekali ya kepada Kak Firsan, Kak Yuda, dan Kak Tatia. Mungkin sharing terakhir dari Pak Sony. Baik Mbak Dian, kalau dari saya sih besar harapan saya bahwa setelah banyak ikut serta dalam pelatihan, pemilihan, dan pengelolaan sampah ini, rencana ke depan saya adalah saya dapat menjadi salah satu partner Pegadaian sebagai agen bank sampah Pegadaian agar kehidupan ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu Mbak Dian. Amin, semoga ya apa yang Pak Sony harapkan bisa tercapai. Nah ini terima kasih sekali lagi nih kepada Kak Yuda, Kak Firson, Kak Tatia sebagai tim Pegadaian gitu. Semoga program TJSNS semakin berlanjut dan Dian tunggu nih di tahun 2022 ini untuk podcast berikutnya ya tadi ya program Indonesia Millennials Finansial. Nah kepada Pak Sony terima kasih sekali nih menginspirasi sekali tentang sharing pengalamannya tadi ya, terutama melamar anak orang dengan hasil memilah sampah menabung emas. Wah ini luar biasa sih pengalamannya dan mungkin kehidupannya juga jauh lebih baik lagi tentunya. Nah mungkin sekian kepada teman-teman sekalian ya, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe podcast Ngobrol Bareng Dian. Oke, see you next time, bye bye. Bye bye.